Halo teman-teman, dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 bab 1 kali ini saya akan membahas tentang produksi massal. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu komposisi dasar terlebih dahulu. Yang pertama 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal, dan 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari bab ini diharapkan yang pertama, siswa dapat memahami tentang produksi massal. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. Yang kelima, siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. Yang keenam, siswa dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuai jurusan. Setelah itu, kita juga akan mengetahui sifat-sifat produk massal apa saja, yaitu produk yang dihasilkan berjumlah besar. Sistem produksi disesuaikan pada urutan. Tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Persediaan bahan produk lebih sedikit. Bahan-bahan dipindah menggunakan mesin. Mesin pembuat produk bersifat khusus. Lalu kita akan memasuki perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan, permintaan pasar, dan proyeksi penjualan. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar, stock out items, dan bahan baku. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. Yang kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Lalu, pada jenis perencanaan produksi, ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional, yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek berhubungan dengan pengaturan operasi produksi. Penentuan tingkat kegiatan perumahan perencanaan ini disebut juga dengan perencanaan operasional. Yang kedua, perencanaan produksi jangka panjang, yaitu penentuan tingkat kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk atau product development. Lalu, fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produksi jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Lalu, ada 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang satu, kualitas produk. Yang kedua, biaya produk. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Yang keempat, biaya pengembangan. Yang kelima, kapabilitas pengembangan. Yang terakhir yaitu tahapan produksi massal. Tahapan produksi massal ada beberapa bagian. Yang pertama,
market research dan feasibility study market research. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, menentukan tujuan dan batasan produk. Yang keempat, menggambar produk. Yang kelima, review produk. Yang keenam, membuat prototype atau sampel. Yang ketujuh, uji coba. Yang kedelapan, produksi massal. Pada kesimpulan kali ini, silahkan cermati dan pahami setiap materi yang tadi. Ya, jika kalian suka videonya, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.